Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The voice of inspiration to build the country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai sahabat inspiratif semua. Pada kesempatan kali ini saya Maya Rahayu bersama rekan saya Cita Agni akan membahas tentang akan membersamai sahabat inspiratif semua di acara Terminal Teman Rupli Anak Milenial. Nah, oke, sebelum kita ke pembahasan Kak, kami akan mengajak sahabat inspiratif semuanya untuk sama-sama memuliakan para penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Sabilur Rahman dengan gerakan 3S. ya sehari 1.000, Sebulan seminggu 10.000 atau sebulan 100.000. Nah, yang dapat disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71344 71233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang Sehat ala Rasulullah. Nah, Masya Allah Ya. banget ya Kak pembahasannya. Masya Allah banget nih. Ya, kenapa sih kita mengambil tips sehat ala Rasulullah? Kenapa sih nggak mengambil dari olahragawan siapa gitu kan yang terkenal? Kenapa Nah, enggak? karena Rasulullah sendiri kan suri tauladan kita ya. Dan yang kita tahu juga Rasulullah selama masa hidupnya 63 tahun Rasulullah tuh cuma sakit 2 kali tuh Kak. Masya Allah banget ya. Selama 63 tahun sakitnya cuma 2 kali. Iya. Gak kayak kita ya yang kalau kecapean sedikit itu langsung sakit. Iya, langsung banyak. sakit. Apalagi musim Hujan hujan dikit sekarang sakit ya kayak iya. Ya. Jadi yang tips pertama nih Kak, apa nih tips pertama? Tips yang pertama itu Rasulullah cepat tidur dan cepat bangun atau tidak begadang lah Kak. Ya, Masya Allah ya, cepat tidur, cepat bangun, gak kayak kita ya. Dikit-dikit tidur kalau kita mah ya. Kebanyakan tidur bangunnya dikit dan aktivitasnya juga dikit. Iya, benar banget. Jadi ada penumpukan lemak gitu. Terus ditambah lagi anak zaman sekarang tuh suka malas lah berolahraga tuh ya kayak. Nah, Ya, jadi Rasulullah itu kalau setelah sholat Isya, jadi Rasulullah juga melarang kita untuk beraktivitas yang tidak bermanfaat setelah sholat Isya. Jadi setelah sholat Isya itu langsung tidur gitu. jadi Rasulullah juga setelah mencontohkan gitu kepada kita dari beliau tidur bangun ke tidur lagi gitu. Jadi udah diatur tuh Kak. Ya, apalagi kita tuh ya sebagai mahasiswa gitu, jangan menjadikan ngerjakan tugas gitu sebagai cara kita untuk apa ya bergadang gitu ya. Terus-terusan begadang karena kan sebenarnya kita tuh punya banyak waktu nih Kak untuk kerjain, tapi kebanyakan mahasiswa itu deadline lah. Wah, besok dikumpulin lah kita begadang nih gitu ya. Aduh, jadi jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai. Jadi kalau nggak ada kegiatan yang nggak penting-penting amat, mending kita disegerakan gitu Dan tidurnya. bergadang itu bisa menimbulkan banyak penyakit loh Kak ya. Iya. Seperti misalnya penyakit jantung itu dipicu dari begadang. Nah, tips yang kedua apa tuh Kak? Nah, tips yang kedua, Rasulullah itu rajin berpuasa. Seperti yang familiar banget ya, yang mungkin teman-teman juga sering lakuin ini kayak puasa Senin Kamis Iya, Kak. Masya Allah, iya. Puasa Senin Kamis, terus ada juga puasa Ayamul Bid gitu, Iya. pertengahan bulan gitu ya. Setiap pertengahan bulan tuh 3 kali. Atau bahkan ada yang puasa Daud nih, Iya, Masya Allah. Dan puasa juga itu tuh cara mendetoks tubuh secara alami tuh Kak. Iya, benar banget. Ya, aku mau cerita tuh ya. Dulu bibi aku tuh pernah sakit gitu ya, sakit apa namanya perut gitu ya, mau dioperasi. Nah, saat mau dioperasi itu dianjurkan oleh dokternya itu untuk berpuasa. Ya, Masya Allah. Jadi supaya kedetoks dulu tubuhnya ya Iya, kayak. benar banget. Terus tips yang ketiga itu Rasulullah tidak pernah marah. Oh, ya. Ini nih yang susah banget nih kita menahan amarah ya. Aduh. Apalagi kita tuh emosinya masih labil lah gitu ya. Apalagi zaman sekarang tuh istilahnya baperan lah ya. Bentar marah. Aduh, gimana tuh Kak caranya? Harusnya kita tuh jangan jadi milenial yang baperan ya, tapi menjadi milenial yang berperan. Wih, Masya Allah. Ya, jadi untuk apa sih namanya menjaga amarah ini ya, supaya kita bisa menahan amarah, ada suatu hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, la taghdab wala taljannah, jangan kau marah maka surga bagimu. Wah, Masya Allah ya, menahan marah dapat surga. Aduh, siapa coba yang gak mau. Nah, selanjutnya itu ada menjaga pola makan. Nah, ini sih yang paling penting. Karena zaman sekarang
yang namanya penyakit itu nggak mengenal usia. Bahkan ada yang anak muda dia udah kena penyakit jantung atau bahkan penyakit diabetes itu bersumbernya itu dari makanan tuh Kak. Ya, jadi Rasulullah itu sangat menjaga makanannya. Bahkan Rasulullah itu kalau pagi itu Rasulullah mengkonsumsi buah kurma juga ya 7 butir kayak gitu, dan itu juga apa ya, mengandung zat-zat yang memang bisa menyehatkan tubuh kita lah gitu ya. Terus juga Rasulullah tuh kalau pagi suka minum madu gitu kan ya, jadi sehat lah gitu ya tubuhnya, Masya Allah. Ya mungkin kalau misalkan kalian madu kan mahal gimana ya, bisalah kalian bangun tidur langsung minum nih 2 gelas air putih gitu untuk menjaga kesehatan tubuh. Banyak-banyakin minum air putih lah ya kayak terus kurang-kurangi makan pedas, apalagi kan anak zaman sekarang suka makan seblak ya Kak. Seblak ke bakso tuh jadi itu dikurangin nggak ada yang pedes-pedes itu kayaknya nggak nikmat ya. Kata orang-orang tuh kayaknya nggak lengkap, nggak nikmat, jadi nggak selera gitu makannya. Ya yang penting kita jangan terlalu berlebihan gitu ya. Betul sekali. Nah selanjutnya apa Kak? Selanjutnya Rasulullah itu gemar berolahraga. Ya cerita yang sudah sangat familiar ini ya, yang sudah sangat kita kenal, bahkan ada lagunya gitu kan ya. Apa tuh Kak? Yang Rasulullah itu suka berlari gitu kan. Oh iya, Rasulullah suka berlari. Terus ada juga apa sih olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah itu seperti berkuda, memanah, sama berenang ya kayak. Wah, bisa berenang nggak nih Kakak? Aduh, bisa nggak ya? Nah, terus apa lagi nih Kak? Ya, selanjutnya Rasulullah itu senang bersosialisasi ya, karena kita makhluk sosial, jadi kita harus bersosialisasi. Dan cara kita bersosialisasi itu ya, ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, maka bersosialisasi itu bisa menimbulkan feel positif dalam tubuh kita gitu ya. Kalau kita bertemu orang lain, misalnya ketemu teman itu kan happy gitu ya, senang daripada di rumah aja. Iya betul banget. Yang tadi bad mood terus ketemu teman-teman itu kan bisa membangkitkan rasa bahagia juga mungkin ya. Ya kalau kita bahagia tuh tubuh itu menjadi sehat lah ya. Ikut sehat tubuh juga. Apalagi soalnya kan apalagi insting Kak. Kayak misalnya sakit, cuma padahal dia nggak sakit, cuma sakit biasa, tapi karena insting dia bagus, wah saya nggak sakitnya, saya harus kuat, saya harus bisa gitu ketemu teman-teman biar saya tuh bahagia, biar saya bisa kumpul lagi sama teman-teman. Ya, jadi bersosialisasi ini sangat penting ya teman-teman. Jadi ketika bersosialisasi juga itu bisa mempererat ukhuwah ya, mempererat silaturahim, dan juga memang silaturahim itu sangat dianjurkan di dalam sunnah Rasulullah itu sendiri. Nah yang selanjutnya itu ada bekam Kak. Ya, bekam ya. Tapi bekam ini jarang ada gitu ya di zaman sekarang ya. Ya karena bekam itu mengeluarkan kotoran darah kotor gitu dari dalam tubuh kita. Terus ada juga tips obat mungkin ala Rasulullah itu ketika Rasulullah sakit itu, yang pertama Rasulullah biasanya suka membekam, dan yang kedua itu Rasulullah suka meminum madu. Dan yang ketiga itu Rasulullah suka dengan dalam hadisnya itu pengobatan itu tadi kan yang pertama ada bekam, terus ada pakai madu, terus itu menggunakan besi panas. Tapi Rasulullah itu tidak menganjurkan umatnya untuk berobat dengan besi panas itu. Jadi kurang dianjurkan lah kalau untuk yang besi panas itu. Nah, tadi kan ada beberapa tips ya, sehat ala Rasulullah. Nah, jadi gimana nih Kak? Ya semoga tips-tips itu bisa diaplikasikan gitu ya di kehidupan kita. Semoga nanti kita abis nonton ini nih, besok-besok langsung diaplikasikan gitu. Jangan suka begadang ya kayak, terus sering berpuasa. Dengan seperti itu tuh menunjukkan kita bahwasanya kita tuh cinta lah sama Rasulullah. Bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Nah bisa disebutkan lagi nggak Kak kira-kira yang tips ala Rasulullah itu apa? Rasulullah yang pertama itu ada Rasulullah itu cepat tidur dan cepat bangun. Rasulullah tuh bangunnya juga nggak kayak kita gitu ya, kadang-kadang bangunnya subuh aja kadang kesiangan ya. Astagfirullah. Duh siapa tuh?
Jadi kalau bisa kita jam 2 nih bangun, kita tahajud dulu, kita tadarus ya kayak setelah itu lanjut sholat subuh. Nah abis itu jangan tidur, langsung berolahraga ya kayak. Jangan abis sholat subuh tidur. Aduh itu tidak dianjurkan. Dan juga bangun subuh itu tuh ya kak, apa ya, sangat-sangat bisa merefresh otak kita gitu ya. Terus juga kita bisa menghirup udara yang segar di subuh. Iya betul sekali, karena oksigen subuh itu kan masih bersih lah ya, masih refresh, masih refresh itu jadi ke otak tuh segar. Terus subuh juga enaknya tuh buat belajar gitu, Iya, jadi cepet suka- nyantuk ya. Iya, itu manjur banget tuh belajar Apalagi subuh. kita yang sebentar lagi mau puas. Wah semangat nih. Nah selanjutnya apa nih kak? Selanjutnya tadi yang kedua ada Rasulullah itu Berpuasa, iya. Terus yang ketiga, Yang ketiga, Rasulullah tidak pernah marah. Dan yang keempat, jaga selalu kebersihan. Oh iya, jaga selalu kebersihan ya teman-teman. Iya. Jadi bahkan ada hadisnya nih, kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan Allah itu lebih menyukai apa ya, tempat-tempat yang bersih gitu ya. Ya kamar kita lah, jangan sampai kamar kita sendiri yang kita bolak-balik setiap hari itu kotor. Iya, apalagi kan kamar kan tempat kita istirahat, masa kotor ya kayak, jadi kan kurang nyaman juga gitu. Nah selanjutnya juga ada pola makan tadi ya, menjaga pola makan, terus rajin-rajin berolahraga nih, yang penting banget nih ya. Terus bersosialisasi dan bekam. Ya, jadi untuk menjaga pola makan ya teman-teman, karena memang Rasulullah itu kalau bangun tidur gitu ya, bangun tidur itu Rasulullah suka minum air madu gitu ya. Jadi ada hadis ini kak, hadisnya itu dari Aisyah istrinya Rasulullah gitu kan. Bahwasanya Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah itu menyukai minuman yang dingin dan minuman yang manis. Terus untuk ketika kita telah berpuasa nih kan, kita buka puasa, dan itu juga dianjurkan untuk minum-minum dan makan makanan yang manis ya kayak terlebih dahulu. Jangan kita buka puasa langsung minumnya es, terus pedes. Aduh itu nggak baik juga buat kesehatan ya kayak. Bisa-bisa usus buntu nanti, alhamdulillah. Nah terus ngapain lagi nih kak? Ya selanjutnya ya ini kan beberapa tips gitu ya, beberapa tips dari Rasulullah SAW, yang dimana Rasulullah itu kan menjadi orang yang paling sehat gitu ya. Dulu tuh Rasulullah sakitnya cuma 2 kali ya, 2 kali semasa hidupnya. Ya, pertama itu Rasulullah sakit karena diracun ya. Kalau nggak salah itu saat perang Khaybar. Jadi saat perang Khaybar itu ada apa ya, semacam konspirasi gitu ya. Konspirasi pembunuhan Rasulullah, dan di situ ada seorang Yahudi yang menaruh apa ya, racun gitu ya di makanan Rasulullah. Iya. Tapi dengan izin Allah akhirnya apa ya, Allah mengangkat racun itu. Dan yang kedua itu Rasulullah sakit karena pas mau meninggal itu ya. Iya benar. Wafatnya Meninggal wafat Rasulullah sakit. Nah, ya. Kalau kita sendiri biasa apa ya, sarapan gitu, sarapannya ala Rasulullah nggak sih? wah, gimana ya? Ya mungkin agak sulit juga ya kayak. Ya karena kita belum terbiasa mungkin ya makan itu, kita harus dibiasakan. Nah biasanya sih saya ya kalau misalkan pagi-pagi nih bangun nih sarapan ya, kita minum air putih dulu lah ya. Nah karena berhubung di rumah saya itu suka pedas semua kak, jadi pagi-pagi tuh udah makan nasi goreng yang pedas lah. Sebenarnya itu gak boleh ya kayak. Tapi jangan berlebihan aja sih. Iya, Sebenarnya iya, makanan benar, pedas benar. juga cabai itu ya, cabai itu kan mengandung vitamin C kayak gitu. Yang penting nggak berlebihan lah. Karena Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Iya nggak boleh, Secukupnya nggak boleh aja. banyak. Soalnya jangankan hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik aja kalau secara berlebihan itu kurang baik juga kak. Seperti halnya kita melakukan sholat nih, misal kita habis sholat isya, kita sholat hajat, kita sholat hajat sampai jam 12 misal. Berapa rakaat tuh kak? Kita tidur 10 menit, dilanjut tahajud, dilanjut tadarus, segala macam kita beribadah. Barang nanti setelah sholat subuh tidur kan nggak baik juga nggak baik gitu. ya. Jadi kita
juga harus mengikuti pola hidupnya Rasulullah. Rasulullah itu pola hidupnya dibagi menjadi 3 nih Kak. Apa tuh Kak? Ya, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk bekerja, dan sepertiga untuk Istirahat. Iya. Jadi harus balance ya kayak jangan terlalu berlebihan nih aktivitasnya. Wah, karena saya ada kegiatan nih, saya ikut 10 organisasi loh. Jadi saya aktivis banget tuh ya kayak karena dia banyak banget organisasi yang diikutin, terus dia tuh kayak begadang terus tiap harinya, terus jangankan untuk istirahat, jangankan untuk ibadahnya, untuk istirahatnya aja dia kayak sayang gitu. Apalagi sampai dia ibadahnya kurang, jangan sampai ya. Sesibuk apapun kita nggak boleh lupa ya kayak. Dan kalau Kak Cita gimana nih pola tidurnya? Apakah sudah mengikuti ala Rasulullah? Nah, karena mahasiswa zaman sekarang tuh suka yang deadline ya. Karena mengacu kepada itu Kak, apa namanya? Proklamasi. Aduh, yang 7 jam yang 7 jam langsung jadi. Karena kalau nggak deadline itu kayak nggak asik gitu, kayak inspirasi tuh nggak pada muncul di otak gitu. Ini tuh kayaknya bukan mengikuti ala Rasulullah, tapi alanya Roro Jonggrang ya yang mengikuti buat candi dalam satu malam. Ini candi biar baru numpuk-numpuk tugas dan dikerjakan dalam satu malam. sampai itu ya teman-teman. jangan dicontoh tuh ya. Nah, kalau Kak Maya gimana nih? Iya. Olahraga ya nih? Olahraga mah aku suka banget. Wah, Masya Allah. Aku tuh suka banget lari ya. Wah. Serius, aku suka lari. Terus juga biasanya sih ya kalau misalnya pulang ngaji gitu ya, aku sering pulang ngaji bareng teman-teman itu suka olahraga. Ayo dong Kak Dinda, kita olahraga. Siap. Nanti kita besok jogging ya kalau nanti. Coba. Nah, kalau untuk pola makan sendiri gimana nih kalau kamu yang? Ya kalau pola makan ya, aku tuh sebenarnya kalau untuk makan pokok ya kayak makan nasi gitu. Alhamdulillah sih aku nggak suka yang berlebihan gitu ya Kak. Makannya ya secukupnya aja. Tapi aku tuh suka nyemil gitu ya. Jadi gimana tuh? Gimana ya kalau nyemil itu nyemil itu kayak, tapi jangan sampai nih ya kita nyemil misalnya nyemil Bakso. Aduh. Iya kalau di Indonesia katanya kalau belum makan nasi itu belum makan. Padahal pagi-pagi dia udah makan bakso, mie ayam ya. Tapi bilangnya belum makan. Ketika ditanya, teh udah makan belum? Belum. Nyemil Padahal gitu paginya udah makan yang berat-berat. Nyemilnya Gitu. nyemil bakso. Karena katanya belum afdol ya, kalau belum makan nasi tuh ya belum makan gitu. Nah terus untuk sosialisasi sendiri ini gimana nih Kak Mayang? Ya kalau aku sih sosialisasi tuh suka bersosialisasi karena memang ketika bersosialisasi tuh ngerasa sendiri loh kitanya itu happy. Iya, betul banget. Ketika kita bersosialisasi sama teman-teman gitu ya, teman-teman di kampus, di organisasi gitu. Udah ketemu aja kita ngobrol bareng nih kayak kita nih ya. Sekarang itu apa ya, happy gitu, seneng gitu. Terus kalau misalnya kita lagi mumet nih di rumah, ada tugas segala macam. Iya, ada tugas segala macam. Nah, biasanya ya kalau kita itu ya suka kumpul gitu sama teman-teman. Soalnya kan secara tidak langsung ya ketika kita ngobrol segala macam itu tuh kayak seakan-akan masalah itu tuh sedikit perlahan-lahan tuh hilang gitu loh Kak. Jadi penting juga karena kita makhluk sosial, jadi kita juga harus bersosialisasi gitu. Ya, untuk Kak Cita sendiri harapan ya dari apa yang sudah kita bahas ya tentang ala hidup Rasulullah, harapannya apa sih? Harapan kedepannya ya ini ya mungkin untuk kita semua ya semoga kita kedepannya bisa mengikuti tips sehat ala Rasulullah ini. Gitu. Ya setidaknya kita tuh kurang-kurangi begadang lah ya kayak soalnya itu sih yang paling penting, dan begadang juga bisa menimbulkan banyak penyakit. Kalau kamu yang gimana nih harapan kedepannya? Kalau aku sih ya harapannya semoga bisa mengikuti kehidupan Rasulullah gitu ya, baik dari pola hidupnya atau sosialisasinya gitu. Dengan seperti itu bisa menumbuhkan rasa cinta kita lah kepada Rasulullah SAW. Nah, terus ada tips gak nih buat teman-teman di rumah? Ada saran atau apa? Ya, kalau sarannya sih maksimalkan diri untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, karena nggak ada gitu sunnah Rasulullah itu yang efeknya buruk untuk diri kita, pasti semuanya baik semua. Iya,
Nah, mungkin cukup sekian ya tips-tips kita dari ala Rasulullah. ala Rasulullah. Semoga bermanfaat lah untuk Iya, semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kita ya, dan untuk kalian semua. Semoga kita besok-besok bisa mengaplikasikan di kehidupan kita gitu, amin. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.